Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Brody, Zainal Abidin di acara Podcasta. Hari ini kita lanjutkan episode kita. Kita sudah ada di episode keempat, ya. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, alumni. Ya, kita kedatangan hari ini bintang tamu luar biasa. Nantinya bakal menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi yang belum stay tune silakan langsung gabung di SMP IT Official. Kita ada bintang tamu yang bisa ngobrol-ngobrol hari ini, alumni ya, tapi dari komite. Kita langsung panggil aja ya, kira-kira siapa? Kita langsung panggil Bu Hajah Neneng. Silakan Bu Hajah Neneng. Makasih Brody. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masya Sehat, Allah, Pak. sehat luar biasa. Bu Hajah Neneng Wirnasari. Wirnasari. IG-nya apa IG-nya? IG-nya Neneng Wirnasari juga. Neneng Wirnasari, Agak bukan mudah. @quirna itu. Ki Wirna. Nah, itu susah banget. Sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat, Nina sehat tuh ya, terus Brody. Bintang. Terus Pak Su sehat juga ya? Pak Su sehat. Pak Su sehat. Ini di rumah nih pagi-pagi udah di sini, di rumah udah dimasakin belum? Aman. Aman beres ya. Pokoknya udah sarapan semua ya. Udah. Sebelum dikondisikan. Mantap, sebelum ditinggali. Ya, teman-teman semuanya, ini Bu Hajah Neneng Wirnasari ini, beliau adalah Ketua Komite Angkatan 16. Mantan. Mantan. Iya, udah mantan. kita. Emang mantan yang paling gampang untuk diajak balikan. Ya, gampang banget kalau mantan diajak balikan. Boleh. Dan beliau sekarang di SMA ITS Supriya. Ya, nanti banyak ngobrol-ngobrol sama kita di sini, menginspirasi buat teman-teman semua. Jadi, kalau yang mau tanya-tanya boleh langsung di IG kita. Boleh silakan mau tanya-tanya situ. Jangan lupa panggil temannya dulu supaya nonton. Insya Allah kita baru mulai dan nanti bisa banyak dapat inspirasi dari Bu Hajah. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Bu Hajah sehat tadi ya. Iya. Bu Hajah aktivitas sekarang apa? Sebelumnya selamat Hari Ibu. Oh, iya makasih. Ya, selamat Hari Ibu. Oh, Brody juga ya. iya. Selamat Hari Ayah. Bukan, buat istri. Oh, buat istrinya. Jadi selamat Hari Ayah. Satu kata deh. Ibu di mata Bu Hajah. Ibu itu buat saya tuh sangat luar biasa ya perjuangannya. Kebetulan Brody ibuku tuh kan single parent ya. Oh, gitu. Jadi apa nih ya, perjuangan lah ya. Karena kalau misalnya emang kita aja misalnya nih ada sesuatu yang maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya, tapi kita berusaha untuk istilahnya mengantarkan anak-anak kita untuk berhasil. Iya. Dan doa ibu itu sangat luar biasa. Masya Allah. Maksudnya alhamdulillah bisa seperti ini. Di makbul lah ya. Di makbul. Pokoknya Itu semua doa ibu. pokoknya keramat kita mah ibu. Ya. Jadi kalau apa-apa itu kita mau ngelakuin apapun, mohon doa dari ibu. Benar. Tolong Bu, karena kan ridhonya Allah itu ridhonya Ya, Allah. firidul walidai. Iya. Ya, terutama ibu nih. Sama Masya ibu. Allah. Berarti sayang banget sama ibunya ya. Sayang banget. Masya Allah. Walaupun ada pantunnya. Apa tuh? Oh, mau pantun boleh silakan. Saya cakepnya aja deh. Buah Cakep. jagung, buah salak. Cakep. Ditanam di tengah ladang. Cakep. Walaupun kadang-kadang ibu tuh galak, tapi Cakep. galaknya itu tanda sayang. Wih. Ibuku galak banget sekarang, Galak, bro. tapi Luar biasa. bentuk cinta Bentuk sama cinta. anak ya. Tapi gini loh, kita kadang jadi orang tua tuh emang kadang harus tegas. Bener, Sama bener. anak. Ya memang tarik ulur ya. Tarik Kadang perlu ulur. tegas, kadang perlu Perlu sayang. komunikasi Betul. gitu ya, diskusi. Karena kalau nggak kayak gitu, anak itu untuk keluar dia dari lingkungannya yang nyaman pada saat dia nggak Biar nyaman, fight di luar. biar fight di luar dia berani. Bener, bener, bener. Karena itu pengakuan dari anak saya sendiri yang paling kecil. Oh gitu, Bintang tuh. Bintang. Oh gitu. Berarti Bintang ngerasa bahwa emaknya galak nih. Bukan galak sebenarnya ya, tapi karena ada aturan. Benar, Ada benar. aturan yang dia harus dijalanin. Jadi pada saat dia di luar dari zona nyaman, dalam artian lingkungan rumah, Iya. lingkungan keluarga yang mungkin penuh kasih, penuh sayang, pada saat dia di luar bertemu dengan ya Teman, teman-teman lingkungan. yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang dia mau, tapi dia bisa menghadapi temannya itu dan Iya. akhirnya
mereka bisa berteman Gitu. gitu. Dan Bintang sekarang sukses di dunia sepak bola. Oi. Belum sukses bro. Belum sukses ya. Nggak apa-apa lah, sukses di usia dini nggak apa-apa lah. Iya. Nanti kita doain sukses terus ya. Ya insya Allah. Sekarang lagi sibuknya bola ya Bintang ya. Bola sih. Jadi biarpun pandemi bola tetap. Cuman emang dengan ada regulasinya lah. Ada regulasinya, ada aturan Ada protokolnya jelas ya. Protokolnya. Ah. Jadi kalau pada saat masuk ke lapangan nanti gantian. Misalnya tim baru yang mau bertanding Mm-mm. baru masuk gitu. Oh, gitu. Jadi kita keluar, kita udah harus meninggalkan lapangan dikasih waktu. Oh keluar sekitar itu 10 maksudnya menit bersih, baru. nggak boleh di situ. Eh, Harus sudah pulang. tim yang sudah bertanding Ah. pulang. Oh harus Iya pulang. harus pulang. Aturannya begitu. Daripada Oh. dibubarin Iya bener. gitu. Dibubarin repot lagi ya. Repot Nanti lagi. Bintang nendang apaan di rumah ya? Masih nendang kasur ya. Pokoknya kalau buat main bola mah kayaknya ini ya, kayaknya nggak ada corona ya. Diajar Karena- pokoknya. Ya. Karena kan emang kalau saya pikir ya bro Iya. ya, pandemi ini kalau kita beraktivitas di luar Mm-mm. panas-panasan Betul. justru lebih sehat. Justru lebih Lebih sehat. sehat. Panas-panasan. Panas-panasan, Di bawah terus terik ya. berkeringat Iya. gitu kan, pasti Bener-bener. lebih sehat. Nah ngomong-ngomong berkeringat kayaknya tiap hari gobios. Gobios 5 set. Gobios 5 set. Nih saya teman-teman yang di rumah ya, buat ayah bunda juga nih. Bu Hajah ini salah satu yang saya sering lihat statusnya. Iseng aja sih. Terlalu update banget. Ya, update berarti. banget. Dan salah satu update yang sering muncul itu gobiot 5 set. Ya, gobiot lagi. Gobios 5 set. Ya, cuma 2 set, kadang gitu. Itu pasti nggak bertahu tuh apa tuh. Itu ngapain tuh? Ya gitulah. Jadi setiap sore itu kan rutin. Saya kebetulan kan tinggal di Alam Sutra ya. Alam Sutra. Dan notabene itu warganya emang ini banget ya. Uh-uh. Banget lah, maksudnya nggak keluar. Iya, kan. pokoknya di rumah Pokoknya aja lah di rumah gitu. aja. Saya tipikal orang ekstrovert. Jadi Mm-mm. kalau saya di rumah aja, saya malah jadi kayak sakit. Mm. Nggak apa ya, nggak semangat. Nggak bergaul nggak gitu ya? bergaul. Jadi justru semangat saya itu di luar, bertemu dengan Ya, teman. teman, orang-orang. Nah, jadi saya volley gobios itu tiap sore di luar Di luar lingkungan. keluarga. Jadi Oh, ikut gitu. dengan bergabung masyarakat luar. Oh, gitu. Jadi itu beda wilayah. Jadi sebenarnya satu kelurahan, cuman Oh, satu kelurahan, cuma beda warga tempat. perkampungan di Oh, ada perkampungan di sekitar. belakang. Oh, gitu. Jadi saya ikut-ikut aja. Posisinya di belakang rumah atau gimana? Posisinya di depan, paling depan. Oh, Jadi gitu. agak keluarlah dari. Justru mainnya sama warga di situ. Warga perkampungan Oh, situ. luar biasa. Itu Sangat udah lama banget bro. sangat supel sekali ya. udah lama itu. Alhamdulillah udah lama. Ada mungkin waktu anak-anak masih TK. Oh, Jadi gitu. udah- Dari si Nunu TK. Iya. Oh, Mungkin SD kelas 1 lah ya, SD kelas 1. Jadi udah sekitar 8 tahun ya. Masya Saya tuh Allah. suka olahraga. Olahraga. Kayaknya apa aja suka sih ya? Olahraga apa aja suka ya? Tenis. Tenis juga. Pernah. Tenis apa badminton? Tenis. Tenis. Badminton juga bisa. Oh, tapi yang oke. lebih di fokus waktu itu tenis. Tenis mainnya di Tenis mainnya tuh di BSD. BSD, Jadi kan cari sama lapangan suami? BSD. Enggak. Jadi Sam- ada ibu-ibu komunitas tenis di BSD. Itu juga Brodi Uh-uh. ikut-ikutan. akhirnya hobi suka. Bukan hobi karena emang udah main waktu saya pernah tinggal di Palembang. Oh, gitu. Karena deket GOR kan kita main tenis. Uh-uh. Pada saat pindah ke BSD, lapangannya udah di BSD. Jadi Dan- saya kejar dan ke sana. teman-teman BSD nggak ada. Teman baru juga. Akhirnya teman baru ketemu ya. Jadi emang apa ya? Mudah beradaptasi sih menurut Iya, saya. iya, benar-benar. Gampang. Jadi volley oke. Volley oke. Terus tadi tenis ya. Badminton juga kalau mau ada yang ngundang boleh. Boleh. Siap. Berarti Kadang siap diajak kalau- Pak Guru kayaknya main tenis. Main bulu tangkis. Yang saya Kit- nggak bisa tenis meja. Oh, tenis meja belum. Sulit kayaknya. Oh iya. Belum coba kali. Kalau udah coba mah bisa. Udah coba tapi kayaknya susah ya. Nabrak-nabrak bolanya. Sebenarnya mirip-mirip sih sama Terlalu kencang pukulannya, jadi Oh, kadang mencelot. terlalu bersemangat itu Terlalu makanya. bersemangat. Baik, Bu Hajah kan dulu pernah di SMPT nih. Tuh. Pasti tetap masih di hati kan lah ya SMPT. Ya. Selalu. Selalu di hati, Selalu luar di biasa. hati. Dan dulu itu di angkatan 16, Bu Hajah kan ketua komite. Betul. Boleh dong berbagi nih sama teman-teman di rumah, sama bunda-bunda di rumah. Gimana tuh? Kan jadi ketua komite tuh kan pasti kan repot tuh ya. Betul. Repot, kemudian harus ngurus anak juga, Iya, antar jemput juga kan. betul. Terus punya aktivitas sendiri juga pasti di Punya rumah. Pengajian.
Nah, pengajian pasti juga harus ngurus suami segala macam. Itu gimana itu ngaturnya itu? Sebenarnya kan ibu itu multitasking ya. Iya, Beda benar. dengan bapak ya. Betul. Kalau ibu itu kan bisa mengerjakan pekerjaan Banyak lebih hal dari bisa. satu. Iya. Betul. Bisa sambil nyuci sambil teleponan, Hmm. dia bisa sambil nyuci sambil masak. Yang nyuci kan mesin. Bener. Nah, Masak sambil ngaji. masak Iya. sambil ngaji nggak bisa bro. Ngaji kalau ngaji harus fokus. Oh, harus fokus luar biasa. Adabnya harus pakai. Ya. Jadi pada saat terpilih ya jadi ketua komite waktu itu ya Sempet nolak nggak atau langsung terima? sebenarnya sempat kayaknya nggak pantas gitu loh. Karena kan Masih ada yang lain. masih ada yang lain lebih expert ya, Ya. terutama yang mungkin dari Yang komite berpengalaman. SD gitu kan. Karena dulu waktu komitenya anak saya itu kan di sekolah nggak ada komite sama sekali. Oh, di SD nggak ada. nggak ada. Jadi pada Ini saat sekolah siapa nih? sekolah tuh Nina. Nina. SD-nya di SD-nya yang di Kunciran. BSD. Enggak. Oh iya iya, Al-Azhar Ada Kunciran. atas Iya Kunciran. iya iya. Itu nggak ada komite Oh, sama itu nggak ada sekali. komite. Jadi pada saat masuk ke Asukri itu sebenarnya komite hal yang baru buat saya. Tapi dalam organisasi sebenarnya itu bukan hal yang baru. Karena di Jadi, luar pun sering. jadi zamannya saya muda aja itu udah aktif di OSIS. Wih, luar biasa. LDK, Kelihatan ya. LDK. LDK? Ya, LDK Oh. kepemimpinan udah pernah ngalamin. Jadi untuk makanya PD-nya tuh luar biasa. PD-nya luar Satu biasa. tuh PD loh. Bener. Betul. Brody, pokoknya tips kita itu harus percaya diri. Kemana aja itu harus pede Kemana aja. aja PD bisa masuk. Bener. Bisa masuk. Jadi kita juga punya satu tips gimana cara berbicara di depan Wih, publik. gue dibagi-bagi. Iya, jadi sebenarnya kalau mungkin karena terbiasa ya, terbiasa bicara di depan publik, terus berorganisasi itu ada modal. Ada modal lah ya. Even Apalagi ya, terjun ke masyarakat gitu ya. Di event background itu misalnya S1, S2, tapi kalau dia nggak bisa berbicara di depan publik, itu udah bro blank. Blank ya. Blank. Berat. Berat. Kemudian adaptasi pun susah ya. Iya, dan bagaimana kita menghadapi orang lain Yang berbeda-beda yang isi berbeda kepalanya. karakter. Iya, karakternya beda-beda. Di situ kan kadang kita ada ego ya, kan? Iya. Ego kita. Tapi kan kalau saya sebenarnya orangnya tidak suka berkonflik gitu. Lebih suka cari damai Lebih aja. Suka damai. Gimana kita cari solusi? Sama di komite Ambil itu seperti itu. ambil jalan tengahnya aja lah, gimana? Iya. Yang lebih enak biar Kita sama-sama enak. bicarakan Mm-mm. gitu. Mana yang terbaik itu yang kita ambil. Iya. Jadi kesampingkan ego lah. Pokoknya ego tinggalin karena Iya. kita lagi bareng-bareng nih. Bareng-bareng. Lagi bareng-bareng pokoknya sama solusi. itu loh bro, biarpun istilahnya kita emang berusaha untuk mengesampingkan ego, tapi ilmu Bener. harus balance dengan istilahnya ilmu, nggak cuman ilmu dalam artian kehidupan kita sehari-hari, tapi kita harus di backup dengan kita mempelajari ilmu agama. Betul. Itu yang harus seimbang. Biar hatinya bisa ketatan. Hatinya Ya. selalu istilahnya rendah hati. Benar. Bisa biar jadi apa istilahnya ya? Yang bisa nahan lah Betul. sikap kita di masyarakat, kemudian ketemu sama teman-teman kita, apalagi di organisasi itu kan penting banget ya. Betul. Gua aja ya. Apalagi ketua komite tuh kayaknya wah banget gitu. Bener. Dalam arti wah ketua komite Kayaknya nih. prestisius. Jadi kayaknya wah ini apa sih jackpot banget gitu Oh iya, loh. Ini wah. kan segala keputusan ada di ketua komite Betul. kan. Tapi saya nggak seperti itu sih, Iya. insya Allah. Lebih dikomunikasikan ya. Lebih dikomunikasikan. Musyawarah lah, mufakat lah gitu. Oke. Gua aja kan nih sekarang kondisi pandemi udah mau Ramadan lagi. Iya, udah hampir mau setahun ya. Nah, udah hampir mau setahun Awalnya ini kan udah. Desember kalau waktu di Wuhan itu Cina kan. Iya. Karena kita kan baru Maret. Kita Maret di Wuhan itu udah dari Desember ya. Berarti ini udah setahun lah Udah kalau hampir. misalnya di dunia gitu kan ya. Heeh. Udah setahun. Nah, ini kondisi begini kan pasti banyak masalah nih di rumah. Kemudian terutama masih punya anak yang belajar segala macam. Ini kalau Bu Haja sendiri ngaturnya gimana tuh? Kalau selama pandemi kan anak-anak itu kalau saya kan levelnya udah SMP sama SMA ya. Iya. Mereka udah lebih mandiri. Di Mandiri Belajarnya. alhamdulillahnya itu ya. Tidak perlu lagi kita tongkrongin. Paling kita jaga wifi. Wifi ya. Jangan sampai wifi Bablas. down. Iya, bener. Betul. Iya. Jadi emang fasilitas emang pertama Brodi ya. Kadang miris kalau yang di daerah ya. Betul. Kan, susah. Cuman emang saya juga punya pengalaman karena adik saya kan guru Di di daerah? di daerah Oh. di 3
tiga raksa lah ya. Oh gitu. Kadang kan nggak semua itu kan punya wifi, Bahkan nggak punya semua punya HP ya. Betul. Iya, Insya Allah. Jadi mereka mensiasatinya diam-diam gitu kan, belajar di satu rumah, jadi bergiliran. Oh, Gitu. menyiasati seperti itu. Iya, karena kan susah Brodi, tapi kan mereka tetap harus dapat ilmu. Benar, kan? benar. Gitu. Kalau anak-anak sih alhamdulillah ya selama pandemik ini, cuman emang mengkondisikan anak-anak itu untuk tetap di rumah. Ya agak sulit. Agak sulit. Berhubung bawaannya mau keluar bagaimana? Sebenarnya kalau anak yang pertama saya itu kan tipikal orangnya kan lebih suka di rumah, yang perempuan itu. Nina tuh suka di rumah lebih tuh. suka di rumah. Jarang mau diajak mana-mana. Dikondisikan kalau dia diajak, kalau ada teman yang ngajak. Oh gitu. Tapi kita kan kasih waktu. Kasih waktu, jangan pulang misalnya istilahnya cukup berapa jam. Cukup di rumah teman saja, siapa teman yang kita yakin harus tahu lah kita ya lingkungannya siapa, lingkungannya sehat, nggak ada apa-apa. Yeah. Terus yang laki, nah kalau yang laki-laki ini beda, dia tetap aktivitas bola, karena dia sendiri merasakan aduh nggak nyaman banget di rumah. Iya. Otomatis kan gadget apa game, iya kan. Jadi akhirnya udah di rumah. Apalagi tipikalnya anak kinestetik ya. Bola itu kan kinestetik ya. Pasti dia nggak mau diem di rumah. Betul. Jadi, bawaannya ya olahraga. ya udah saya anter bola, bener. pulang jemput. Karena sama ibunya juga begitu. Brodi. Berarti sama yang nomor 2 klop banget ya? Siapa? Sama Bintang klop banget, Ben. Ya, anak itu kan kadang ada klopnya, ada enggak gitu. Iya. Kadang kalau yang perempuan ini kan udah privacy. Iya, karena udah besar ya. Udah besar. Jadi udah punya privacy sendiri. Jadi kadang adiknya pengen main, tapi kan udah nggak beda level. Bener. Beda level Brodi. Paling kalau misalnya makan. Beda level dan beda kesukaan kali jangan-jangan. Beda. Kalau yang pertama kayaknya K-pop. Sukanya apa Nina tuh sukanya apa Nina? Dia tuh suka, tapi K-pop udah nggak terlalu. Udah nggak terlalu. Ya? Mungkin kalau sekarang ya Brodi selewat aja lah gitu. Paling nonton selingan aja hiburan. Nah itulah Brodi, kalau anak saya itu kadang kita untuk gali potensi anak itu kan harus kerja keras ya. Jadi kamu udah mulai nih Brodi sekarang, kamu sukanya kemana nih gitu. Kita mengarahkan, bener. Kita memfasilitasi, gitu kan. Kita nggak bisa memaksa, kita nggak bisa memfus ya kan. Betul. Kalau yang laki-laki udah jelas. Jelas bola. Tapi nanti yang Bintang ini ada arah mau pro nih. Maksudnya pengen pro dia. Dia sebenarnya ingin, tapi tetap doa akademik kalau buat saya yang pertama. Iyalah, benar. Akademik jadi utama, itu jadi cita-cita boleh lah gitu ya. Boleh. Biasanya kan kalau dari. Tapi ada keinginan dari Bintang. Ada, pengen jadi pemain internasional. Wih. Sadio mantap. Mane. Apa? Salah. Ininya idolanya. Tapi dia Messi, dia lebih ke Lionel Messi. Oh, Lionel Messi. Emang kiri ya? Bintang tuh kiri ya? Enggak, kanan. Enggak ya, kanan ya? Tapi dia emang striker sih. Striker ya. Tapi kiri kanan jago lah ya. Gitu ya. Tadi berarti selama pandemi itu nggak terlalu jadi masalah. Nggak terlalu. Terus ngelola hatinya gimana kan? Kita pasti di rumah nih. Saya juga punya anak, itu pasti ngerasain banget harus nemenin anak belajar. Kemudian harus katakan kalau misalnya tadi Nina ini udah dewasa, bisa diatur. Terus kan kadang suka ada satu waktu itu yang ngeselin lah segala macam, itu ngatur hatinya itu, nata hatinya itu gimana tuh? Tugas belum ngumpulin lah segala macam lah. Tarik nafas dalam-dalam. Cuman gini Brodi, kalau aku lihat ya selama pandemik ini kayaknya tugas juga nggak terlalu memberatkan ya. Ya. Karena terus terang ya Brodi, untuk saya sendiri, saya kan kadang saya punya ngaji tuh dulu sebelum pandemi itu 3 kali. 3 kali dalam seminggu. Yeah. Jadi hari Senin saya liko, hari Selasa ada tausiah yang khusus itu, entah itu Riyadhus Shalihin lah atau apa gitu ya. Terus ya yang ketiga itu belajar tahsin tajwid gitu. Oh, yang hafalan itu. Yang hafalan. Ya sekarang udah Ar-Rahman. Udah Al-Waqiah. Wih, Al-Waqiah. Itu gitu. ngafalnya ayat sama artinya. Wih, luar biasa. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu pengalaman yang pertama. Jadi gini, pada saat Brodi kebayang, saya aja tahsinnya 2 jam. Tapi itu kan waktu nggak pas. Iya. Jadi saya jadi emang diganggu setan juga kayaknya. Iya. Nggak pas gimana maksudnya? Jadi gini, timingnya karena diambil jam 4 sore. Sedangkan jam 4 sore itu bentrok dengan aktivitas saya di luar. Saya kan yang ini tadi. Iya,
Oh, saya gitu. ekstrovert ya, Brody. Iya. Jadi pada saat di luar itu baterai saya biar ngecas itu Oh iya. di luar. Jadi pada saat saya harus 2 jam ngadepin Zoom itu luar biasa, dan saya harus dengar istilahnya setoran hafalan orang lain kan. Oh harus metodenya Zoom-nya, begitu. jadi Zoom, jadi teknik Zoom-nya Teknisnya. seperti itu awalnya. Akhirnya apa saya? Heeh. Saya Request. mengundurkan diri. Oh, mundurin diri. Maksudnya nggak mundurin, saya off dulu untuk Off dulu. tasin itu. Heeh. Off dulu untuk tasin itu. Saya ngebayangin anak saya. Itu Oh. loh Brody. Iya. Masalahnya kan dia, jadi yang Brody tanya tadi kan permasalahan kalau di rumah itu. Iya, iya. Gimana kalau anak saya? Sebenarnya saya jadi belajar untuk lebih sabar. Belajar lebih sabar ya. Hanya permasalahannya bangunin pagi. Itu yang jadi Untuk mulai start awal mereka belajar Oh, opening gitu. kelasnya. selama kemarin belajar tuh masih Iya, selama ABDR gitu belajar ya. itu Heeh. HBL itu home based learning ya kalau Iya. di sekolahan itu. Nah, Itu mulai tantangan awal terberat. Tantangan terberatnya membangunkan karena setelah bangun dia tidur, habis subuh kan sholat subuh tidur lagi. Iya. Jadi jaraknya kan agak lumayan jauh tuh berarti Iya, karena kan opening. mulai juga agak siang ya, jam Opening 8 jam gitu. 8, kadang jam 7.40 abis opening. Yang bikin anak ngantuk lagi itu cuma 5 menit sampai 10 menit. Kelasnya baru mulai jam berapa? Iya. Setengah 9 kan. Itu yang bener-bener. mereka nunggu. Ya nunggu dan sebenarnya. nunggunya sambil rebahan. Rebahan. Jadi saya selalu gini Dan- Brody, Ah. saya nggak ngintip-ngintip ke kamar gitu. Mereka nggak suka. Mm-mm. Saya paling teh, panggilan yang gede kan, teteh gitu. Iya. Iya, deh, iya Berarti ada suaranya. Ada suaranya. Iya. Berarti nggak Yang penting ada tidur. suaranya, kita percayain aja Percaya. dia belajar. Iya. Kadang kita intip di jendela, tidur ya. Kalau tidur udah kan kunci, di pintu dikunci. Sama anaknya. Emang anak ya, bener-bener, Insya Allah. Gitu, Apalagi yang dewasa ya. Yang dewasa. Dia udah ngapain sih apa namanya? Ketok-ketok, aku nggak tidur kok gitu. Enggak sih, enggak gitu. Nggak gitu juga ya, alhamdulillah ya. Teteh, iya gitu. Iya, pokoknya ada suaranya, kita Ada yakin dia suaranya, belajar iya. gitu aja ya. Karena lama kelamaan mereka juga udah adaptasi ya dengan kondisi seperti Iya, itu. benar. Tapi pernah ada keluhan gak dari anak mungkin capek nih bun, segala macem, pengen online aja, offline aja rasanya gitu. Pernah ada curhat-curhatan itu? Iyalah, iya pengen. Jadi kita berusaha ngasih pengertian ya. Iya. Maksudnya masuk sekolah itu kan enggak, istilahnya lingkungannya belum tentu Belum kondisinya sehat gitu ya. aman. Kan ada kita ambil tuh beberapa contoh yang di berita itu. Kayak misalnya mau pas udah trial masuk sekolah kan ada yang Iya. akan jadi klaster sekolah. Trial terus tiba-tiba jadi klaster di situ ya. Nah, berarti itu dikasih pemahaman ke Pemahaman, anak. tapi alhamdulillah sih ngerti. Ngerti Karena ya? apa bro dia? Kalau pengalaman sih ya, pengalaman. Kalau anak yang kita besarkan dari dia 0 bulan sampai sebesar ini, kita masih didengar. Masih dengar ya? Didengar. Apalagi ibunya ya. Ibunya Iya. didengar banget bro dia. Jadi beda dengan orang tua yang maaf ya misalnya bekerja. Mm-mm. Karena mereka lebih ngikut anak. Ya udah gitu. Silakan aja. Jadi kadang mereka, Kalau pengalaman Bu aja yang Bu aja tahu begitu. jadi kadang kan ibu-ibu sharing ya gitu. Malah Ngobrol-ngobrol. mereka angkat tangan. Jadi kadang menyerahkan ke guru ya. Iya. Ke wali kelas. Ngomong-ngomong soal itu pernah ada kejadian. Boleh cerita dikit ya? Jadi pernah ada kejadian waktu itu ceritain sama salah satu guru di SMP. Nah, Jadi ceritanya ini anak nggak mau sekolah. Ada ini angkatan berapa? Pokoknya angkatan awal lah. Belum sampai 10-an lah, di bawah 10. Anak ini kemudian di rumah itu belum sekolah. Apa nggak mau masuk sekolah. Terus kemudian dia nggak mau makan di rumah. Susah pokoknya SMP itu. ya Allah. Itu disuruh makan sama orang tua susah. Tiba-tiba dia nelpon Walas. Ini kejadian bener. Terus story di SMP IT. Terus si anak itu ibunya nelpon ke Walasnya. Walasnya. Assalamualaikum Pak. Walasnya nggak usah disebut ya. Assalamualaikum Pak. Boleh minta tolong nggak Pak? Gimana kabarnya Pak? Sehat? Segala macam kan udah basa-basi lah. Sehat Bun, ya ada bisa dibantu Bun. Iya Pak, saya minta tolong nih Pak. Ini Pak, anak saya nggak mau makan. Loh. Ya terus kenapa Bun gitu? Tolong dikasih tahu Pak. Jadi minta tolong Walasnya untuk nyuruh anaknya makan. Dan luar biasanya disuruh sama gurunya, kamu makan, kenapa kamu nggak mau makan? Iya Pak, habisnya saya nggak begini gitu kan. Akhirnya setelah dikasih tahu Walasnya makan. Masya Allah.
Sampai segitunya. Karena emang guru kan orang tua kedua ya. Betul. Tapi kan kita juga sering menanamkan di CMPT sih bahwa memang kita di sini orang tua kalian, memang kita di sini itu salah satu yang perlu didengar sama kalian. Tapi yang utama yang perlu kalian dengar itu adalah orang tua kalian di rumah gitu. Karena jaminan surga itu bukan di kita. Iya. Guru-guru bukan, tapi jaminan surga itu ada di ibu kalian, ayah kalian di rumah. Gitu. Kita sih sampaikan itu sering ke anak-anak. Supaya anak-anak tuh nggak salah persepsi bahwa sebenarnya itu yang jadi keramat buat mereka. Iya. Itu orang tua ke mereka. Bukan kita guru-guru itu nomor 2 lah. Iya, betul. Gitu. Support system. Betul. Jangan sampai ada orang tua yang anak yang kemudian lebih dengar gurunya dibanding daripada orang tuanya. Dan orang tua juga harus bisa paham itu sebenarnya. Iya. Bahwa mereka itu harus didengar sama anaknya. Iya. Gitu. Kalau menurut aku sih orang tua biasanya sibuk kerja sih. Biasanya Iya. suami istri kerja. Jadi anak mungkin dulu pengasuhannya Ke orang lain mungkin ya. mungkin Atau ke saudara atau gitu ya. saudara atau nenek, kakek kan beda. Betul. Beda, pengasuhan orang tua dengan orang lain gitu. Gitu. Tapi ini Alhamdulillah sih kalau anak-anak masih dengerin mama. alhamdulillah ya. Masih dengerin. Karena memang mungkin budaya juga stay di rumah, kemudian Stay di ada rumah. waktu buat ngobrol-ngobrol. Itulah bro dia. Jadi dulu tuh karena kita gitu. Tapi sempat kerja dulu. Kan kerja Oh. sempet. Cuman Gimana emang tuh? kerjanya itu yang membutuhkan waktu itu Full. jadi ada waktu yang malam itu bisa nggak di rumah gitu. Oh gitu. Bukan kupu-kupu malam loh. Oh, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Jadi Pokoknya dulu full. kan perawat dulu. Oh, dulu perawat. Iya, lupa saya. Dulu perawat ya. Tapi alhamdulillah anak-anak lahir itu ya saya udah nggak kerja karena ya alhamdulillah. Oh, jadi suami dari awal Nina lagi lahir, hamil Nina udah nggak kerja. Udah nggak kerja. Memang udah niat. Enggak niat sih kondisi juga karena pada saat itu pindah tempat Pindah rumah. pindah karena ikut suami. Oh, jadi pindah rumah. Oh, dulu tinggal di Palembang. Oh, di Palembang. Jadi Palembang pindah ke sini. Pindah ke sini. Dan itu Serpong satu-satunya. Maksudnya nggak pindah-pindah lagi. Iya, terakhir pokoknya pindah ke sini 2010. Di Serpong itu? 10 tahun di BSD. Oh, di BSD udah 10 tahun. Jadi memang awal pindah itu udah free. Udah free, udah nggak kerja karena Fokus ke anak-anak karena nih. tipikal suami kan juga emang dilayanin. Gitu. Jadi harus istri tuh harus standby. Harus stay gitu ya. Harus standby. Jadi Makan siang harus ada. diambilin. Iya, siap. Diambilin. Ya itu bentuk-bentuk bakti kita lah ya. Iya. Bakti Karena sama emang ada bro dia. Aku sering ini apa? Aisyah Sharing-sharing Dahlan gitu. Suka ikutan webinarnya Aisyah Dahlan. Jadi Oh emang iya, ada dokter Aisyah iya, Dahlan. dokter. Iya. Jadi ada beberapa orang yang istilahnya baterainya kasihnya itu pelayanan. Gitu. Ya. Jadi pelayanan apa dilayanin. Ada juga baterai kasihnya dipeluk. Kayak misalnya kita ke anak nih. Iya. Tipikal anak satu sama kedua ini pasti beda. Bener. Kayak Bintang dipeluk. Baru Kalau dia jadi dia semangat lagi. Kalau Up lagi kayak- gitu. Kalau kayak Nina itu kayaknya sih waktu ya, waktu. Jadi kayak waktu buat apa ngobrolnya? waktu quality time lah. Oh, Iya. ada quality time-nya. Iya. Ada quality time. Pokoknya kalau ke Nina itu waktu harus punya spare waktu buat Spare Nina. waktu buat dia. Kalau gitu. buat Bintang tadi pelukan. Gitu. Pelukan. Jadi emang itu salah satu triknya ya, tipsnya ya. Iya, jadi betul. Jadi baru tahu saya juga pas udah nonton Aisyah Dahlan itu dokter Aisyah lumayan Brody. Jadi kita tahu. Jadi kayak suami, oh dia baterai kasihnya dilayanin. Iya benar. Gitu. Termasuk yang ada bahasan dari dokter Aisyah Dahlan yang paling terkenal tuh, silakan kamu nikah lagi. Kalau saya udah nggak ada, gitu ya. Ingat nggak? Ingat nggak? Oh, bro. Tapi nanti saya bakalan datang. Iya, pas kamu akad gitu Pas ya. Iya, pokoknya saya datang. Terus yang serius kamu nih gitu kan ya? Iya, kalau kamu mau nikah lagi silakan. Tapi ntar saya yang namanya akad kamu di samping. Saya inget banget Tapi itu. harus Adil. Adil. Iya, oke, sip. Pak Novel gimana, ada obrolan pertanyaan? Oh, belum. Oke, lanjut. Ya. Kita lanjut lagi nih. Bu Hajah ini berarti aktivitas masih sama seperti sebelum pandemi atau ada yang Sebenarnya, pengurangan? Kalau kurangnya ya komite. Kan saya juga di SMA IT masuk, Ketua komite? Tapi enggak. Oh. Kita masih junior, Brody. Oh iya. Jadi aku Paling tahun depan lah. diangkat lagi Korlas. Heeh. Diangkat lagi Korlas. Jadi kegiatan
Jadi kalau di SMA IT itu kelas yang baru masuk nggak dimasukin ke komite kelasnya. Oh, yang kelas Polisnya yang kelas 11, 10 berarti 12. belum. Berarti 11 12. 11, 12. Oh, Terus gitu. kegiatannya juga masih ya gitu, maksudnya masih online. Masih bisa di-handle lah ya. Paling ikut webinar, ada yang sesuatu ilmu yang baru. Terus saya penasaran Benar. sama sesuatu Paling yang sering baru. ikut webinar tuh dari Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan kan Selain kan itu- live IG kan dia. Terus webinar paling kalau misalnya ada kegiatan kayak SMP IT kan suka ada undangan tuh. Iya. Buat gabung SMA IT webinar kayak kemarin ada tuh webinar sama Babang Bapak. Tampan. Oh, Iya, gitu, Babang Bapak online ya. online, Oke. Zoom. Kayaknya langsung dapat screenshotnya tuh ya. Oh, jelas. Jadi di bawah itu Papa online, di atas itu gua Hajah Neneng. Aduh, sengaja itu ya, nyari posisi yang enak ya. Ternyata coba kalau dia udah jadi mentor ekraf ya, Apa sih itu? Menteri? Menteri Pariwisata? Ekonomi Kreatif. Oh iya, emang itu singkatannya emang itu? Iya, iya. Mentor ekraf. Susah ya? Susah, jadi agak nggak familiar ya. Benar, benar. Soalnya saya baru pokoknya taunya Menteri Ekonomi aja. Ekonomi. Oh, ternyata itu ada Menteri bidang yang lainnya juga Pariwisata, satu Ekonomi paket dan ya. Kreatif. Iya. Gitu. Coba Paling udah ya jadi- itu yang ngaji jadi online, hafalan online. Tapi ini hafalan online ini luar biasa, Bro. Di Luar saya biasa. baru. Jadi belajar artinya, ngafalin. Itu sebelumnya enggak? artinya. Enggak. Kalau sebelumnya enggak. Jadi kita cuma setoran hafalan. Berarti sekarang itu ada plusnya tuh. Ada plusnya. Nambah. Termasuk dari bawah ke atas itu yang luar biasa. Wih, tantangan. dia hafalin dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oh gitu. Apa tuh metodenya? Jangan dites ya. Ada nggak metodenya? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti itu emang. Cuman biasa. Ala bisa karena biasa, Bro. Oh gitu. Gitu. Kirain ada metode apa namanya gitu, Nggak enggak? ada sih, cuman emang tidak terlalu banyak sekali hafal. Cuman emang rutin Senin sampai Jumat. Tiap hari Tiap hari hanya 30 menit. 30 menit setiap hari dan Zoom. jumlah pesertanya Hanya ada 10 sampai 12. 10. Itu waktunya Waktunya hanya 30 menit jam 8. pagi. Malam. Oh, malam. Unfree jam Oh 8 tuh iya. unfree. Berarti jam 8 sampai setengah 9. Setengah 9. Oh. Hanya 2 ayat. 2 ayat setiap hari sekarang udah nyampe. Setiap hari udah nyampe. Waktu surat pertama kan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu surat pertama dan udah selesai ya? Berarti udah selesai. lama ya? Batch 1-nya itu Ar-Rahman, sekarang udah batch 2 masuk ke tahap kedua Al-Waqiah. Al-Waqiah. Wih, Al-Waqiah udah ayat 70. 70. Luar biasa. Dan itu bisa dibolak-balik. Bisa dibolak-balik dari Yeay. awalnya enggak loh. Heeh. Al-Fatihah aja kan belum tentu semua bisa dari bawah ke atas. Benar, benar. Iya, jadi kalau nih plusnya kalau dari bawah ke atas itu Brody, jadi kita nggak harus hafal dari awal dulu. Misalnya gini, Mm-mm. kalau dari bawah ke atas kita hafalin juga, jadi pada saat ditanya ayat 36 langsung bisa ngomong. Mm-mm. Gitu loh. Langsung bisa. Pokoknya nomor ayat Nggak tahu langsung. ngingetin, karena dari bawah ke atas itu nomor ayat harus disebut. Oh, kalau yang dari bawah ke atas itu nomor ayat harus disebut. Jadi misalnya ayat 30, nyebutin ayatnya dulu, jumlah nomor ayatnya. ayatnya. Jadi misalnya nih Al-Waqiah. Mm-mm. Coba tes. Al-Waqiah. Coba misalnya. Misalnya dari bawah ke atas. Iya, 16 boleh. ya, dari ayat 16. Mm-mm. A'udzubillahiminasyaitonir. Kencengan dikit suaranya. Aduh, takut gantiin Brody nanti. Ntar ngajar Quran ya, gantian ya. Ntar saya di off. Mohon maaf Pak Zainal karena Pak Zainal itu sepertinya kurang gitu ya. Saya melihat Bu Hajah ini bagus, Pak Zainal di off aja. Diganti sama Bu Hajah. Coba aja. Al-Waqiah kan ayat 56 ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim 16. Tuh kan? grogi. 15. 15. Ala sururi maudunah. Ya. Ya, 11. Wa qalilu minal akhirin. Koreksi ya Brody ya, Iya. kalau salah. 15 14 ya, 14 Iya. wa qalilu minal akhirin. 13 Sulatu minal awalin. Iya. Iya kan? Terus 12 fi jannati naim. Ya. 11 apa berarti Oke, cukup lah. Dari 15 sampai 11 tadi ya. sampai 11. Dan itu berarti dibaca terus ayatnya dulu baru Ayat. Jadi baca dulu ayatnya baru artinya. enggak, maksudnya tadi ayatnya dulu terus jumlah nomor suratnya, nomor ayat. Nomor ayat. Kalau dari bawah, tapi Kalau dari bawah itu atas berurutan itu langsung aja.
Oh, berarti dari bawah itu tadi ayatnya dulu, nomor ayat itu. Nomor ayat. Nomor ayat yang tadi dibaca. Heeh. Oh, gitu. Misal 16, terus 15, 14, 13, 12, 11. Oh, berarti itu naik ke atas. Oh, gitu. Luar biasa. Inspirasi Alhamdulillah. sekali ya. Saya Ya. belum tentu bisa loh, beneran. Ya, jadi itu bro, kayak misalnya gini, kita kan udah hafal nih Ar-Rahman, kadang kita kan lupa lagi. Iya. Itu loh yang mempertahankan Salah satu hafalan yang itu. bisa mungkin hafalan itu. Ya. Mempertahankan hafalan itu, Mm-mm. kalau saya baru tahu itu ilmunya ya itu, kita harus hafal juga dari bawah ke atas. Mm-mm. Benar. Memang banyak metode sih. Iya. Ada juga tadi kan cerita-cerita di awal itu Iya. ada yang hafalan Quran itu 30 dulu, juz 30. Iya. Terus juz 27, tahu-tahu juz 27. Itu ternyata waktu saya pernah punya murid, anak Syafana sama. Tinggalnya di Banjar. Waktu ngobrol, kamu sekolah di mana? Saya di SD Syafana, Pak, gitu. Terus ngobrol-ngobrol, kamu hafalannya banyak ya? Kalau nggak salah di Syafana. Ya, alhamdulillah juga juz 27. Wih, hebat. Berarti kamu udah 4 juz? Enggak, Pak. Loh kok? Dari 30. Iya, saya bingung kan pas dia jawab gitu kan. 30 tiba-tiba 7. 7. Ternyata pas dia cerita 30, habis itu saya 27, Pak. Kok begitu? Saya cari-cari di internet. Saya baca. Ternyata dulu ada siswa kita juga dari SD Sulaimaniyah Turki. Pernah ada pindahan kita. Kelas 8 itu. Zamannya berarti angkatan 14 kalau nggak salah. Itu dia cerita, Pak, saya itu hafalannya 30 terus 27, Pak. Tapi saya 28, 29 enggak. Loh kok begitu? Ya, Pak, karena memang ini metode dari Turki. Iya, karena Itu dia cerita begitu. Tergantung sekolah masing-masing ya. Tergantung lembaganya Iya. mau ngambil metode mana. Karena kalau yang begitu, kadang ada yang 30, 27, 24 terus sampai 1 nih. Nanti yang belum-belumnya itu berikutnya. Berikutnya. Jadi dia mengambil metode itu seperti itu. Kalau emak-emak surat pilihan aja deh kayaknya. Nah, kalau mama biasanya surat pilihan Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Jadi ngambil surat-surat yang ada hadis-hadis menjelaskan tentang berkahnya. Misal Al-Baqarah segala macam. Iya. Bisa begitu sih kalau buat emak-emak. Bismillah, semangat terus ya bro. Semangat. Iya. Hebat. Berarti sampai selesai Al-Waqiah ya. Pokoknya Al-Waqiah kan ada 96 ya. 96 berarti lanjut Jadi terus. setorannya itu per lembar bro. Per halaman. Itu setiap pertemuan Pertemuan enggak. Jadi kalau udah satu halaman kita harus diulang. Enggak setoran, kita voice note Oh, kalau udah Voice note. satu halaman voice note. untuk dikoreksi mana yang Kalau untuk hariannya itu 2 ayat tadi. Ke atas, tidak ke atas. memberatkan soalnya. Iya, benar. Tapi ada target lah ya. Ada target ya. Per hari 2 ayat itu tadi ya. Dua. Oke, insyaallah. Ada pertanyaan? Wih, ada pertanyaan dulu Haja. Waduh, jangan dong. Gak apa-apa. Kan nggak bisa jawab. Dari siapa? Pak? Ustadz Ahmad Nasrullah. Pak Arul. Parah, Masya Allah. Silakan Pak Arul. Mau nanya dong, gimana caranya berdiskusi dengan anak yang mudi? Oh, yang Muda. mudi. Yang mudi, terutama pada anak usia 2 tahun. Yang mudi. Mudi. Mudian. Oh, mut-mutan. Bukan Brody, mudi. Iya, tahu. Kirain muda tadi, mudi ya. Muda mudi. Berarti mut-mutan ya. Mut-mutan. Gimana caranya? Ini kayak parenting ya. Gimana cara? Gak apa, kasih tahu pengalamannya aja. Dulu ngedidik Umur 2 tahun. Nunu sama Bintang gimana? Gimana caranya ngatasin anak yang Berdiskusi. Oh, diskusi. Boleh silakan. Gimana menurut Bu Haja? Kalau tergantung anak itu, misalnya anaknya perempuan apa laki. Laki, Pak Arul laki. Nomor 2 tahun tuh laki. Jadi kadang dan tipikal anak itu kan ada 4 ya. Mm-mm. Ada sangwini, ada Ya, sangwinis ya. sangwinis, ada Ya. melankolia, Betul. flegmatis. Betul. Satu lagi apa bro? Satu lagi lupa saya. Lupa. Melankolis, Sangwini, sangwinis, terus flegmatis, flegmatis. sama Ada satu lagi apa ya? Saya inget tuh. ya, Dulu ada 4. Pernah belajar. Jadi, sebenarnya anak itu kan kalau umur 2 tahun itu emang mudi itu sebenarnya dia belum tahu ya. Belum tahu. Belum tahu, tapi emang karakter anak itu emang udah terbentuk. Itu kan golden age. Betul. Anak itu 0 sampai 3 tahun tuh golden age yang emang harus kita dampingin. Mm-mm. Gitu kan. Paling kan masih bermain. Iya. Umur 2 tahun itu. Umur 2 tahun yang paling Pak Arul itu kan anak kedua ya kalau nggak salah ya.
Paru 2 anak, tapi yang anak pertama 2 tahun nih kalau nggak salah. Itu anak pertama yang 2 tahun. Anak pertama. Anak pertama 2 tahun. Iya. Karena dia udah punya adik. Bener. Iya kan? Iya. Udah punya adik. Jadi kalau misalnya ibu mendampingi, masih mengasuh anak yang masih kecil, berarti anak yang pertama itu harus otomatis kan terbagi Kasih sayangnya. Iya. Anak itu bisa jadi harusnya dia pada saat umur 2 tahun itu masih full Betul. kasih sayang dari ibu, tapi terbagi dengan adiknya. Iya. Nah, bisa jadi itu kan kecemburuan lah buat Benar. dia. Anak itu pasti punya kecemburuan. Pengalaman saya, anak saya itu yang pertama bedanya dengan anak yang kedua 10 bulan. 10 bulan. 10 Oh, berarti bulan. Nunu sama Bintang beda 10 bulan. Beda 10 bulan. Oh. Jadi pada saat anak saya itu umur setahun ya, 13 bulan, saya hamil. Ya. Jadi pada saat udah lahir kan, itu kurang lebih sekitar 18 bulan Brodi. 18 bulan. 18 bulan. Si Nunu nih. Ya. Jadi pada saat adiknya itu ulang tahun, umur 1 tahun, itu digigit tangannya. Sama Nunu. Sama kakaknya. Karena dia kurang perhatian. Semua tertuju sama yang paling kecil. Oh gitu. Jadi cara berdiskusi dengan anak itu, libatkan dia, ajak ngobrol, Iya. ajak bermain. Benar. Tapi harus tetap bermain, betul-betul bermain dan komunikasi. Iya. Gitu. Umur 2 tahun itu udah mulai kelihatan egonya, bro. Iya. Udah kelihatan. Jadi kayak misalnya gini, dulu anak saya yang kecil, emang anaknya tuh agak keras. Iya. Nah, jadi tipikalnya ya, ada tipe-tipenya. Jadi pada saat dia buka pintu, itu harus dia Ini yang paling kecil. si Bintang. Pada umur 2 tahun, Uh-uh. saya ingat, dia mau buka pintu, Harus dia. harus dia. Kalau kita kelupaan buka pintu duluan, Marah. harus ditutup lagi dan dia yang buka. Oh gitu. Pokoknya harus dia. Dia. Kayak, harus dia. kayak penjaga bank ya. Iya, jadi Security. tapi justru di situ bro kita Iya. emang sama anak itu satu tuh komunikasi deh. Benar. Karena kan kita dari bayi aja itu anak harus kita kasih komunikasi, harus kita ajak ngobrol. Benar. Dari umur 0 bulan aja, apalagi ASI ya, itu bonding ikatan antara ibu dengan anak itu terbentuk pada saat menyusui. Iya. Gitu. Kalau ini boleh berbagi juga ya. Kalau saya itu punya ngelihat kondisi di rumah nih misalnya. Jadi anak-anak itu rata-rata memang jadi cobaan juga sih. HP Iya. dia cobaan. Betul. Ya, kadang kan kita juga sesekali mungkin untuk bisa membuat anak tenang itu mungkin salah satunya lewat memberikan itu. Tapi kalau saya pribadi berusaha sama istri di rumah itu usaha untuk tidak main HP depan anak-anak. Betul. Karena pasti kalau udah main HP depan anak-anak, salah satu dari kita lemah. Padahal kita udah komitmen untuk nggak main HP. Supaya apa? Nggak diminta. Nggak diminta sama anak-anak. Karena kalau sudah minta, dan itu dia harus di depan HP terus, kemudian dia nggak mau lepas. Kalau dilepas pasti marah. Meskipun alasannya segala macam. Tapi benar tadi kata Bu Haja. Komunikasi itu penting. Komunikasi. Misalnya mohon maaf, abang, kan saya manggil yang kedua tuh abang. Iya. Mohon maaf abang ya. HP-nya udah lowbat mau dicas. Boleh abi cas dulu. Biasanya dia ngerti. Oh mau dicas ya? Ya udah. Tandanya itu nggak boleh main lagi. Itu yang pertama. Yang kedua ini kan rata-rata ya masalah anak-anak itu kadang memang di handphone. Iya. Yang bikin anak itu hatinya keras, yang susah diatur. Betul. Padahal itu handphone kita yang kasih. Ada juga Gitu. yang itu loh yang namanya tantrum. Tantrum. Gara-gara HP kan. Betul. Mau, Dan mau. itu kadang tantrum itu yang sebenarnya masanya udah lewat, itu masih tuh. Iya. Nah itu betul. di usia-usia lewat dari 2 tahun, 3 tahun tuh masih, padahal itu harusnya udah enggak. Iya. Itu mungkin parul ya. Jadi salah satu kita harus tahu nih kapan anak itu masih tantrum, kapan enggak. Iya. Makanya saya sendiri di rumah itu kalau anak itu udah lewat tantrumnya dan dia tiba-tiba ngambek apa, diemin aja. Iya. Nanti dia diam sendiri. Nanti dia diam sendiri karena dia merasa gagal untuk minta lewat tantrumnya. Tapi emang harus dialihkan juga. Betul. Jadi orang tua harus kreatif. Betul. Harus kreatif karena beda bro waktu pas anak-anak kan belum ada istilahnya HP ya waktu Ya. anak saya. Terus sekarang aja dia udah besar, udah istilahnya bisa bijak menggunakan HP Ya. kan. Karena udah SMP, SMA udah bijak gitu kan. Kalau 2 tahun itu karena udah terbiasa
biasanya masalahnya di HP itu Ya. dia asik dengan YouTube. Bener, YouTube lah, nonton ini. Emang sih nontonnya bagus, maksudnya Bagus. kartun tentang Islam, kemudian hewan-hewan segala Tapi macam. harus dibatasi. Tapi bener harus dijaga banget nih juga buat teman-teman yang di rumah, mungkin juga buat ayah bunda. Nanti kalau ada yang mau masukkan silakan, mau sharing-sharing boleh. Jadi gitu. Jadi salah satu yang memang pembuat tantrum terbesar itu adalah handphone menurut saya sih. Iya. Saya sih gitu. Sama jangan janji kalau sama anak. Betul. Anak itu akan ingat terus Ya. sama janji itu. Ya. Jangan aja. Kita misalnya Sebenarnya janji sih boleh, cuma kita harus tepati juga sih intinya, gitu. harus konsisten sama janji Ya. yang Dan artinya bukannya kita kemudian gak janji sama sekali. Boleh kita menjanjikan sesuatu, tapi yang pertama realistis, kita Komitmen bisa kabulin. Kemudian harus tepat waktunya. Tepat. Karena dia kalau nggak tepat nagih terus. Katanya sekarang, kapan gitu. Harus nanya terus pasti sama anak. itu Brody, kalau kita nggak menepati janji, anak itu nggak akan percaya lagi sama kita. Betul. Itu yang penting. Iya, benar. Trust and mistrust. Makanya hati-hati dengan membuat janji ke anak. Karena kalau udah janji ke anak itu pasti nagih terus. Apalagi janji tiba-tiba karena kita kepepet lagi ada sesuatu yang nggak bisa tinggalin, itu janji, udah ntar aku ajak ayah ajak sana gitu misalnya. Tiba-tiba kita baru ingat anak kita nagih dan itu nggak realistis kita janjinya waktu itu. Wah repot itu. Kita bisa jadi si malakama buat diri kita sendiri. Dulu ya Brody, aku kan pernah baca nih ada yang Ayah Edi ya. Ayah Edi tuh Yang sekolahnya manusia atau yang gurunya manusia? lupa, tapi yang aku Oh itu tahu Munif dia, Satif, maaf Munif Satif. ini Ayah Edi ini kayak psikolog gitu. Iya, tahu. Anak. Jadi di situ emang ada beberapa aturan tentang anak gitu kan. Yang Iya. saya ingat banget, satu, jangan janji sama anak. Dan anak itu ada raja yang nggak pernah salah. Artinya raja yang nggak pernah salah itu gini. Contoh ya, zaman dulu saya ingat orang tua itu kalau anak jatuh yang disalahin tanahnya. Ntar tanahnya diinjek-injek lah, ubinnya diinjek. Ini Iyalah. nakal. Ih nakal ya, meja ya? Oh meja. Itu sebenarnya salah Brody. Iya. Jangan. Jadi caranya apa? Kita yang harus hati-hati. Nah kalau kamu ini pasti jatuh luka ini. Tuh. Aku ingat banget. Itu sebenarnya yang harus kita luruskan dari Iya, benar. dari pendidikan orang tua kita gitu kan. Terus ada lagi, anak itu kalau jalan ke mall itu pasti ngeliat dong Banyak banyak macam. mainan. Triknya Brody apa? Kita harus dari rumah ke anak. Iya. Apalagi tuh umur usia-usia 2 berarti tahun, di briefing ya, 3 di tahun, briefing 4 ya? tahun, briefing. Kita boleh jalan ke mall dengan catatan. Lihat mainannya Dede. Lihat mainannya Adek. Masih banyak kan mainan, entah mobil. Biasanya kan mainannya kan itu aja, Hot Iya. Wheel, itu Iya. lagi. Ya suka Spiderman Spiderman lagi. lagi. Nah sekarang lihat mainannya. Kita boleh jalan ke mall, tapi ingat kalau di mall kita nggak boleh beli mainan. Ya, apalagi sama. Hanya boleh makan, ya Ya. kan? Boleh makan kita, tapi jangan beli mainan. Harus dipegang. Kalau adek marah pengen beli mainan, kita pulang. Itu harus dipegang. Iya, benar. Harus dipegang. Dan itu benar, lumayan mujarab ya. mujarab. Jadi umur 2, 3, 4 tahun itu Heeh. kita ajak, giliran dia udah langsung masuk ke apa tuh? Toko mainan. Toko mainan. Iya. Dia kan pasti udah ke situ. Nggak ada. Ngamuk dong. Itu ngamuk itu sebenarnya senjata mereka. Iya, Biar tantrumnya kita itu. tuh malu. Orang tuh malu kalau ngamuk kan otomatis Beliin dong. dibeliin. Pasti ada orang netizen dong ya. Nah, Dasar ibunya gimana sih anaknya kalau mau dulu beli nggak ada mainan. netizen, sekarang ada netizen. Kalau sekarang kan netizen sekarang pedes-pedes kan. Pedes-pedes. Masa anak segitu aja nggak disayang ya kan? Masa Kayak gitu masa aja. beliin paling juga berapa gitu. Jadi Padahal- gitu berarti. Padahal di rumah udah banyak mainan. Kalau dia ngamuk-ngamuk biarin aja, biarin kita jauh. Misalnya kita pura-pura tinggal, kita pulang aja pulang. Nanti dia kan malu sendiri, dia nanti berdiri ngikutin orang tuanya. Iya. Itu nggak apa-apa, biar aja, biar Ya. orang lain mikirnya, ih kok kayaknya tega banget gitu, tapi enggak, itu kan Benar. anak kita yang mendidik, kita yang Nggak ada tahu urusan mereka. sama orang lain. Nggak ada urusan Benar. sama orang lain. Termasuk kakek nenek loh Brody, itu berpengaruh banget loh. Iya. Kalau ada Ada lagi mana Val? Woi ada lagi. Masya Kok jadi Allah. kayak parenting bersama Bu Hajah Neneng? Gak apa lah disambi jadi tadi ya. Dari Pak Iwan. Oh iya Pak Ya Iwan. Allah, Pak Iwan, pakai Dari efek Pak ya. Iwan pakai efek tercinta. Silakan Pak Iwan. Apa Pak apa? Haji mau tanya, masih suka main bola voli? Wah, Pak Iwan. Kenapa sih suka bola voli? Kan banyak olahraga
Ya ketinggalan Pak Iwan berarti. Ketinggalan. Pak Tapi Iwan, nggak apa-apa. nggak apa-apa lah. Kenapa? Mungkin beliau baru online. Baru online ya, nggak apa-apa. Kenapa tuh Bu Aja kata Pak Iwan, Bu Aja lebih suka voli dibanding yang lain? Pertama, voli itu olahraga yang memasyarakat ya. Iya. Hampir semua orang bisa voli. Heeh. Yang enggak dari basicnya misalnya sekolah voli pun dengan dia belajar dari umur istilahnya 40 tahun baru kenal bola voli itu udah bisa, Bro. Masih bisa lah ya. Bisa. Tinggal gabung ke lapangan aja. Tinggal lah. gabung ke lapangan itu tadi. Berani, nggak Mm. takut sama bola bisa. Kan ada orang kadang aku takut. Takut cemes ya. Takut Apalagi kan kenceng banget tuh ya. Ya kan kita juga yang udah bisa mikir-mikir dong. Ya kan. Terus di lapangan itu kita menyalurkan energi kita Betul. betul-betul. Dan Apa kalau udah begitu, wah. waduh. Apalagi cemes ya. Semesnya jebret. Kayak kalau pas serven tuh ya, Iya. itu energi kayaknya masuk ke bola. Serven atas. Nah, serven atas tuh. Saya belum bisa beneran. Belum bisa berarti. Belum bisa. Saya dulu pernah ikut voli di SMA sama teman-teman saya sekarang jadi pro. Nggak pro sih, maksudnya dia udah ikut-ikutan pelatihan yang pelatih voli segala macam. Itu teman SMA, kakak kelas. Dia suruh kemana-mana. Tapi saya dari dulu nggak bisa serven yang atas lompat gitu nggak bisa. Oh iya, jumpsuit ya. Jumpsuit nggak bisa, cuma begini aja bisa. Ya bisa kalau kayak gitu. Gitu. Susah emang Pak Noval, susah. Tapi Bu Aja bisa. Jumpsuitnya belum. Oh, jumpsuitnya belum, baru yang atas doang. Udah ibu-ibu harus. Udah ibu-ibu harus jaga-jaga. Soalnya Takut ada getaran. Takut encok. Jadi gitu, kenapa saya suka banget voli karena olahraga masyarakat banget ya. Semua orang juga bakalan bisa. Terus di lapangan itu benar-benar emang kita happy. Jadi emang olahraga itu emang membuat happy. Bener. Kenapa saya kan sekarang udah zamannya goes ya, teman-teman saya tuh banyak banget. Bener. Nah kenapa tuh nggak ikutan? Karena mahal. Nggak mahal sih Bro dia. Kecil lah. Relatif ya. Relatif lah ya. Karena apa? Goes itu tidak kompetitif buat saya. Saya tipikal orang yang kompetitif. Jadi kalau di volley itu kita ada yang menang kalah. Oh iya. Tapi pada saat goes itu hanya iya benar. Sama. Saya juga di futsal gitu. Pokoknya ada perasaan kita pengen golin. Ada perasaan kita pengen menang dari lawan gitu ya. Tapi kalau goes kalau yang nggak dia kompetisi kayak Tour de France gitu enggak ya. Cuma main aja, goes, cari keringet gitu. Cuman kan kadang goes juga apa? Foto selfie banyak ya. Iya benar. Iya, foto selfie banyak lagi di mana. Kalau saya itu waktu itu pernah sama Pak Noval pengen gitu ya. Sepeda ada sih di rumah gitu ya. Pengen sama Pak Noval. Pas ditanya, Pak Noval kita arahnya kemana? Ke Cipondo? Kayaknya enggak deh. Masih mikir-mikir? Mikir-mikir. Saya mendingan main futsal sejam 2 jam tapi di satu tempat. Tinggal pulang naik motor. Dibanding naik sepeda. Saya gitu, kalau saya nggak kuat. Plus minus ya, tapi semua olahraga itu kan sebenarnya menyehatkan. Goes juga menyehatkan, tapi goes juga ada ininya, Brody. Maksudnya nggak semua orang itu bisa sepedahan, apalagi kayak punya tiba-tiba goes jarak jauh, akhirnya kolaps di jalan itu kan bahaya. Terus itu kan perlu diperhatikan ya. Terus goes juga itu kan sistem keamanannya tuh harus diperhatikan karena banyak yang goes kadang ketabrak mobil, serempet apa sih? Karena kan emang harus safety-nya harus benar-benar diperhatikan. Ya apapun olahraganya safety harus diutamakan ya. Main bola, mau main volley juga harus stretching pasti utama tuh, stretching persiapan. Percaya nggak? Aku volley dari sesudah Lebaran Idul Fitri sampai sekarang. Masih? Enggak, iya maksudnya dari di masa pandemi ini sesudah Idul Fitri kan itu baru bulan apa itu? Mei ya? Iya. Mei. Itu Mei seminggu apa 2 minggu sesudah Idul Fitri itu kita udah main volley di lapangan. Oh gitu. Tapi emang aku bawa. Habis Idul Fitri. Tapi emang langsung. Jadi emang. Coba tuh ya lebaran yang lain kan masih pada di rumah. Enggak oh iya. Stay di rumah dong. Iya. Tapi aku udah keluar. Berarti bawa ketupat dong? Sama opor? Bawa nastar. Tapi Brody, maksudnya dilihat dari waktunya itu. Jadi kan Maret kita PSBB dong. Iya. Dan sesudah Lebaran pun kita masih PSBB. Tapi alhamdulillah di grup volley itu tidak ada yang terkena COVID. Alhamdulillah. Walaupun kita kumpul kurang lebih lah volley itu ada 3 tim 18 orang di lapangan. Sampai sekarang. Oh iya. Sampai sekarang. Tapi protokol dijaga ya? Protokol ada beberapa
beberapa yang menjaga, ada yang enggak. Ada Tapi ya saya namanya. menjaga diri sendiri. Namanya juga gitu. orang itu ya. 3M, Iya, tetap betul. mencuci tangan, menjaga jarak sama memakai masker. Saya pakai Iya. masker, tapi pada saat di lapangan diturunin. Salah juga, Iyalah. jangan Masa ditiru. lagi main engap lah. Enggak, emang betul Gitu. oksigennya kan harus keluar. Iya. Jadi memang suka voli karena itu tadi, karena masyarakat, kemudian siapapun bisa insya Allah main Bisa. voli ya. Dan itu termasuk olahraga yang istilahnya murah lah ya. Murah meriah. Artinya murah meriah. Iya. Bola voli udah ada barengan gitu kan ya. Cuma Kemudian- nyiapin minum aja. Bener. Ini nih. Oh iya. Minum dulu ya. Boleh silakan. Boleh diminum? Boleh saya juga Nggak minum apa-apa. dulu. Ada lagi Pak Novel? Ada. Wih, ada Masya pertanyaan Allah. lagi. Ya Allah. Banyak jangan nih susah-susah. pokoknya Brody spesial. ya, jujur ya, aku Ah. itu nggak suka minum obat. Nggak suka minum obat. Nggak suka Berarti minum kalau obat. misalnya sakit ngapain? Kayak pandemi gini, Brody minum vitamin nggak? Banyak air putih kalau saya. Air putih ya? Saya juga nggak pernah minum vitamin karena saya nggak suka. Saya pakainya madu, jeruk nipis sama tiap. Wih, Sama garam Herbal. Himalaya. Udah. sama Radix. Ini ini booster kalau volley. Boosternya. Pasti bawa Pasti bawa. 2 galon enggak? Enggak. Minum dulu ya. Iya, silakan. Ada lagi? Boleh dibacain dulu Pak Nova, silakan. Mr. Ayu. Masya Allah. Baru kemarin. Senior. Senior. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam. Silakan Mr. Ayub. Boleh tahu dong aktivitas apa yang paling digemari Bu Haja selain main voli dan menonton sang anak tanding bola? Tahu berarti. tahu Defense-nya aja. Bu Aja nih. Heeh. Berarti apa tuh aktivitas yang paling suka selain voli sama nemenin anak antar bola? Kalau selama pandemi sih kadang ada aja loh Brody. Ada aja kegiatannya? Kegiatannya. Oh, gitu. Sampai suamiku juga. Aduh. Suami pernah protes nggak sih? Kamu sibuk banget sih. Pernah nggak sih? Kalau misalnya lagi dia enjoy dengan kerjaannya, dia enggak. Enggak ya. Enggak. Justru Tapi dia pada juga saat dia lagi mungkin butuh ditemani gitu ya. perhatian atau Iya. cuman kan suami juga full time. Kecuali Jumat. di rumah juga atau sekarang Bukan full time kerja. nggak WFH ya? Enggak. Oh. Jadi hari Jumat aja WFA dia minta. Pak, Ke saya kantor? Jumat tolong WFH. Oh gitu. WFH Berarti Jumat. Senin sampai Kamis itu di Di kantor. kantor. Jadi Jumat Jumat, di aja rumah. WFH. Oh. Tapi emang WFH-nya itu bener-bener WFH, Brody. Ya bener-bener begini. Bener-bener dari start jam 9. Iya. Eh, Itu di ruang kerja atau di kamar? Dulu waktu pas PSBB kan otomatis full di rumah ya. Iya. Pas abis lebaran tuh kan full ya di rumah. Terus bener-bener emang dari pagi jam 9 sampai jam 12. Siang. Istirahat siang. Itu bener-bener stay laptop dan itu kan apa video conference, Oh, iya, Zoom itu segala bener-bener- macam. bener-bener Rapat ini lah ada, apa segala uh, macamnya. Terus nanti siang makan terus nanti jam 1 habis sholat makan start lagi Mm-mm. sampai jam 4 sampai setengah 5. Yang kasihan suami yang emang olahraganya jadi berkurang kan. Tapi dia- biasanya mah jadi teman olahraga ya. biasanya nge-gym, suami nge-gym. Oh, suami nge-gym. Menghindari ganjil genap. Oh. Menghindari ganjil genap, nge-gym dulu waktu sebelum pandemi. Oh, gitu. Kan kerja di Gatot Subroto. Iya, iya. Jadi ganjil genap kan jam 8 baru dibuka. Baru free mobil. Oh, berarti Suami pulang kan jam 7. Jadi nge-gym dulu. sore tuh berarti. Jam 7. Jam 7 malam. Nge-gym. Oh. Kebetulan dekat kantor kan ada Gym. Pacific Place kan. Iya. Tuh, ada mall itu terus di situ ada tempat gym. Jadi gitu. Sendiri atau sama teman? Ada temen, Oh, ada gitu. temen yang emang kena juga ganjil genap. Iya. Gitu. Kalau Jadi ada sekarang temennya lah selama ya. pandemi paling lari gitu. Mm-mm. Yang saya senangi ya Mr. Ayub ya, Mm-mm. itu bersosialisasi emang. Ya, sosialisasi, Saya senang Mr. emang Ayub. sosialisasi. Jadi Organisasi ketemu teman. juga ya? Tapi saya lihat kondisi lingkungan ini red zone atau green zone gitu loh. Oh, Kayak misalnya gini, ini mau ada reuni akbar 10 tahun angkatan SMA. Oh, SMA. Saya otomatis pasti dilibatkan, Brody. Pasti itu ya. Pasti jadi panitia. Jadi emang ini rencananya bulan Juni. Ya, seangkatan sama siapa? Jiung itu. Iya. Itu Kok Brody tahu sih? Ih, saya mah tahu semua tentang. Masya Allah. Ya itu teman. Itu teman SMA kan? Teman SMA. Jiung yang Jiung Ben Benyamin. tahu nggak? Pak Novel nggak tahu kan? Benyamin, Nah, lagu jadi Benyamin. Jiung itu apa Bu aja? Yang mirip Bang Ben, Betawi. Iya, Bang Benyamin. Ya.
Jadi Ini pernah nggak kalau misalnya Nina tuh, kan Nina tahu nih ya bundanya gimana gitu, super aktif. betul. bahkan kalau mungkin ini pernah nih, saya juga pernah tanya sih waktu di kelas. Nu gitu kan, kamu ngeliat mak kamu gimana Nu? Tahu nih, mau saya aktif banget Pak, kemana-mana aja. Itu pernah nggak sih ada komplain dari anak? Sebenarnya anak-anak ini kan sebelumnya Atau ngertiin emang kondisi betul. bundanya Jadi gitu? kita kondisikan. Iya. Dia tahu, dia mengerti. Nih bunda mau ini karena kan komunikasi Iya. gitu. Jadi kita kondisikan di rumah. Kalau misalnya bunda masak ya, sebelum berangkat kan misalnya masak. Kalau misalnya kadang kan anak-anak bosen juga ya masakan bundanya. Karena anak-anak sekarang itu kan lebih makannya yang Fast food kadang ya. sebenarnya nggak Nggak terlalu juga juga, sih. tapi mereka lebih suka kayak misalnya makanan-makanan yang kayak Jepang gitu loh bro. Ya, instan gitu ya. Instan sih enggak juga sih. Enggak juga? Kayak sushi. Kayak Oh. gitu loh. Terus kadang Lagi senang kita itu. kan nggak bisa bikin sushi kayak gitu kan. Tapi kayak ada yang suka, kalau kayak anak saya yang laki kan suka nasi mentai, saya belajar dong. Yang Bintang suka nasi mentai nih. Googling dong gimana sih cara masak nasi Bikin di mentai. rumah. Secara kalau GoFood mahal banget tuh nasi mentai Brody kan. Iya. Seporsinya masak, dan itu saya jadikan booster buat dia sebelum turnamen bola. Dia sarapannya itu nasi mentai. Wih. Jadi dia tuh semangat banget kalau di lapangan. Wih, Agresif. nasi mentai, Bun. Nasi Wah. mentai. Waduh, makannya itu bisa porsinya banyak. Waduh. Jadi saya kondisikan. Mainnya langsung serasa kayak Cristiano Ronaldo kayaknya. Malah gini, kalau saya kan tipikal yang menawarkan diri, gitu loh. Kayak Bintang. Anak-anak saya alhamdulillah mandiri, bro deh. Mandiri. Nggak mesti yang harus bunda ikut, enggak. Jadi mereka itu lebih ke, udah bunda nggak usah ikut di rumah aja. Tapi kan bunda harus kasih support sama dede. Nggak usah, kata dia. Justru teman-temannya yang butuh support dari saya. Oh gitu. Teman-teman bola. Nggak ada yang teriak-teriak di lapangan kalau nggak saya. Kalau nggak ada mak kamu gitu ya. Katanya gini ke ibunya, Mama Bintang datang nggak ya, katanya gitu. Emang kenapa? Kalau ada Mama Bintang semangat, jadi kita itu disemangatin katanya kalau bola, katanya Wih, gitu. luar biasa. Karena emang saya teriak-teriak, malah kata yang Malah lebih heboh dari lebih pelatih. heboh. Dari pelatihnya kalem banget coach. Oh berarti coachnya cuma gini aja ya? Karena Salah, dia, padahal kan harusnya juga dia tetap mengarahkan dong Iya, pada saat bener. di lapangan. Teknik kan beda. Iya, tapi memang banyak tipikalnya lah. Iya. Coach itu ada Kalau yang Nina sih ya komplain gitu, Bunda kan sibuk gitu kan, maksudnya kesini. Iya, tapi kan yang penting teteh makan udah siap gitu kan. Yang penting Bunda pada saat, jadi tanggung jawab tetap harus ada Brody. ya pokoknya tetap yang kamu butuh tuh udah ada lah Ya, gitu ya. pokoknya dikondisikan. Jadi pada saat kita mau keluar pun, oh anak-anak, kalau enggak kayak dia udah libur dia, teteh ikut yuk gitu, ajak dia. Tumben. Ini diajak nggak nih tadi? Ini aku ajak, tapi Nggak mau? mau ikut nggak? Bunda mau ke sekolahan asal tuh? Enggak, udah gitu. Enggak, tuh di rumah aja. Jadi kalau sekarang dia udah mulai mau tuh Brody, ikut-ikut dia juga. Oh kan. gitu. Sebenarnya ini liburan juga kan kasihan. Ikut keluar juga maksudnya? Ikut. Tadinya nggak mau ya, jarang Tadinya mau ya? enggak, tapi teh. Bosan ikut juga yuk, kali di Bunda rumah. mau beli bakso iga nih, banyak pesanan. Oh, jadi kan dia seenggaknya ngeliat, oh iya gitu loh. Bunda nggak hanya minta uang sama ayah begini aja gitu kan, karena kita Iya. nggak kerja, tapi kan ada Aktivitas yang juga bisa aktivitas menghasilkan yang gitu ya. lain. Gitu ya. Oke, Bu aja nih udah lumayan banyak ngobrolnya. Ada lagi? Oh ada lagi. Gak apa lah. Brody. Ada berapa novel? Terakhir ya, terakhir nanti Jadi sebelum. mules saya. Iya, jadi Tapi terakhir Brody, sebelum ini nanti liburan, kita liburan gini aduh anak-anak. Nah, komplainnya liburan loh, Brody. justru komplainnya pas liburan. Kenapa mau liburan? Pengen ke Bandung. Oh. Karena emang udah ada niat pengen ke Bandung ya sebenarnya. Ya? Pengen ke Bandung kan dia udah istilahnya bosan ya dengan di rumah. Iya. Gitu kan. Yang biarpun yang laki yang Bintang ini juga sering keluar bola malah ya. Tetap aja Tapi kan tetap refresh kan aja, beda kan. Karena sebenarnya di Bandung juga nggak kemana-mana sih Brody. Kita stay aja di rumah. Tapi di sana Oh, ada maksudnya sepupu. niatnya mau ke rumah siapa, saudara? Di rumah mertua di Bandung. Oh, gitu. Tapi ada sepupunya mereka. Jadi kan mereka bisa main bareng dan Bener. seumur. Ya. Itu yang mereka itu bikin. Emang kadang butuh semangat. itu sih, butuh refresh gitu ya. Cuman ayahnya kan ada edaran kantor. nggak Iya. boleh keluar kota. Nggak boleh. Apalagi ini ya apa Swab antigen. Swab repot. Silakan Pak Nopal. Dari Rahma Yanti. Aduh siapa namanya? Siapa? Rahma Yanti. Siapa ya? Rahmayanti. Gak tahu itu.
saya Rahmayanti. Rahmayanti. Bunda siapa ini? Aduh, lupa saya. Soalnya kalau saya pribadi taunya bunda siapa gitu. Nggak tahu nama aslinya. Izin bertanya, tiba-tiba anak saya terlihat kecanduan HP. Saya sadarnya ketika diambil HP-nya nangis-nangis, Iya. teriak-teriak, Umur berapa? mau main HP. Nah, mohon arahannya untuk melepaskan kecanduan tersebut sedangkan aktivitas pembelajaran daring. Usianya berapa ya? Sebutin nggak? Enggak. Sepertinya sih antara SD SMP. Oh iya. Boleh, silakan Bu aja. Saya pernah ikut webinar ya dari Bunda siapa ya? Saya lupa. Bunda siapa? Bunda Kurnia, bukan? Bunda Kurnia kali ya, Ustazah kali ya. Jadi emang betul banyak pertanyaan tuh, banyak Tentang pertanyaan handphone banyak tentang ya? handphone. Dan itu emang luar biasa ya, tantangan banget ya buat orang tua. Tapi dari pembicara itu, orang tua itu harus kreatif. Iya. Kalau orang tua istilahnya nggak kerja di rumah, otomatis kan dia bisa full attention sama anak ya, jadi full perhatian sama anak. Nah, bundanya yang harus bisa membuat jadwal, sibukkan anak. Betul. Entah dari bangun subuh, sholat subuh, diisi dengan mungkin ngaji. Dan itu harus disampaikan ke anak ya. Harus, jadi Benar. harus disepakati. Jadi Iya. bikin jadwalnya itu. Apalagi ini liburan kan? Betul. Nah, Jadi- ada schedule liburan. Nah, jadi bikin jadwalnya itu harus kesepakatan dua belah pihak dengan Benar. anak. Jadi Discuss ya. kalau perlu tanda tangan jamnya, jam segini kalian boleh misalnya main HP di jam segini. Di jam aman dong, di Yeah. jam dia santai gitu kan. Yeah. Nah, boleh di sini. Terus mungkin juga kan kontennya apa Yeah, yang betul. perlu dilihat gitu kan. Nah, itu mungkin SD. Kalau SD mungkin masih bisa kita memanage, Brody. Karena aku Iya. pernah baca anak umur usia kelas 3 SMP itu karakter udah terbentuk. Iya, apalagi dia udah dari kecil misalnya megang gitu ya. Heeh. Dan itu agak-agak susah untuk Nah, itu ngatur jadwal untuk, ya. tapi emang harus orang tua yang memberikan jadwal dan disepakati oleh anak. Betul. Kalau perlu tega ya tega, nggak apa-apa. Yang penting demi kebaikan anak. Iya. Tapi kalau udah SMP, Brody, dulu saya masih bisa menerapkan. SD itu masih bisa ada jam, dia jam boleh main HP misalnya Jam sekian. abis maghrib. Heeh. Kalau pagi kan dia sekolah, Ya. ini kan daring ya, beda ya. Kalau misalnya dulu zaman sekolah boleh main HP jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam baru selesai. Mm-mm. Gitu 2 jam. Tapi 2 jam kan dia juga nggak online terus ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau masih SD sih mudah. SD. Bisa insya Allah. Masih bisa insya Allah. Saya pernah baca buku nih, Bu Haja ya. Saya pernah baca bukunya karangan Ustadz Muhammad Fauzil Alzim. Beliau ini pakar psikolog, ya, pakar parenting lah. Jadi di bukunya itu judulnya menarik, Segenggam Iman Anak Kita. Itu ada poin yang sangat bahkan saya ulang-ulang itu. Saya ulang-ulang poin di situ tuh di bagian itu. Itu ada poin. Jadi anak-anak sekarang itu kebanyakan diberikan hiburan sebelum dia melakukan kerja keras. Nah, Tuh, itu menarik banget tuh. Diberi nyaman dulu ya. Ya, jadi dia dikasih hiburan sebelum dia kemudian kerja keras atas hidupnya hari itu. Jadi misal anak kita kan suka nih, pagi-pagi baru bangun tidur TV. Iya. Pagi-pagi bangun tidur HP. Dihibur dulu ya. Jadi iya, pokoknya udah terhibur aja tuh hidupnya, jadi merasa senang terus. Jadi agak ngeklik juga sama Bu Haja tadi sampaikan. Jadi anak kita itu perlu kemudian dikasih aktivitas yang banyak dulu tadi, jadwal. tentunya aktivitas yang bagus ya. Iya. Misalnya tadi pagi ada amal surat pagi, Iya. kemudian baca Quran, misalnya ntar diajarin sholat duha segala macam. Main boleh, tapi main dengan aturan dan ditemani sama orang tua. Kalau misalnya Kalau udah itu udah dapet, capek, misal tadi kan Bu Haja ngasih waktunya maghrib tuh. Iya, bisa Nah itu kan maghrib. setelah dia aktivitas tuh. Iya, setelah capek lewat. Setelah dia capek kerja keras dengan aktivitas seharian boleh dikasih hiburan. Misalnya TV, misalnya juga tadi handphone, tapi dengan batasan. Itu menarik banget tuh saya baca di bukunya beliau tuh. Judulnya Segenggam Iman Anak Kita. Sama tuh trik-trik kita sebagai orang tua ke anak tuh banyak di situ. Iya. Dan emang perlu juga reward sama punishment. Betul. Kalau misalnya anak kita berkelakuan baik, Mm-mm. kita kasih reward. Mm-mm. Kalau dia misalnya melakukan kesalahan, maksudnya di luar aturan yang kita kasih, Iya. kita kasih punishment. Iya. Tapi punishment yang emang sesuai dengan usianya dia. Iya. Saya pernah, Brody, anak saya yang kecil Bintang.
Bintang sama Nina. Dia ingat sampai sekarang. Hmm. Teteh paling ingat dihukum sama bunda berdiri di luar. Itu setelah maghrib. Saya punya aturan, kalian boleh main di luar, tapi maghrib harus ada di rumah. Sebelum maghrib harus ada di rumah. Pernah mereka komplain, kan nggak bawa jam. Kalian lihat, kalau lampu taman udah nyala, berarti kalian pulang. Kenapa bunda kasih kayak gitu aturan? Satu, maghrib di jalan biar baik, karena apa? Ada binatang apa, bisa ular kayak gitu kan. Atau ada dan orang waktu jahat keluar yang jin kita tuh nggak maghrib. tahu. Iya. Ada orang jahat kita nggak tahu, kamu dibawa ini. Jadi tolong disepakatin. Lewat maghrib saya suruh berdiri, Brody. Kunci. Waktu itu nggak dikunci sih. Enggak, pokoknya mereka udah tahu aturannya. Mereka dengan sendirinya berdiri di luar sebentar, 3-5 menit. Gitu. Jadi ada hal yang kita emang harus kasih dia. Kalau dia baik, dia berprestasi, kita kasih reward. Kalau dia emang melanggar aturan, apa yang kita buat, kita sepakati, kita kasih punishment. Dan punishment itu sudah disampaikan di awal ya. Iya, jadi anak tahu. Dan satu lagi, kalau sama anak, anak itu nggak bisa disuruh cepet, nggak bisa. Ayo cepet, nggak bisa. Mereka butuh waktu. Makan Jadi misalnya. pengalaman ya, makan, mandi. Ayo mandi. Kan nanti hitung. 1. Pas udah dimasuk di 4 dia akan bergerak dengan sendirinya. Bisa gitu. Itu masih walk it, maksudnya masih bekerja sama anak-anak saya ini, sama Bintang sama Nina. Bisa gini, mandi aja kan misalnya anak-anak kan kadang liburan males ya Bro. Bunda hitung sampai 5. 1, 2, belum masuk ke kamar mandi nih. 3 dia udah mulai berdiri. 4 dia mulai anduk. 5 berlari ke kamar mandi. Itu betul Brody. Jadi emang ya itulah ya Ma, maksudnya Bu Rahma, kita harus banyak komunikasi sih komunikasi dengan anak, terus sepakati dengan anak gitu kan. Jadi jangan aturan dari bunda aja atau ayah aja, tapi harus ada kata sepakat lah. Jadi mereka dihargain gitu. Karena memang ada kejadian ini di SMP itu pernah ada kejadian ya Bu Aja ya. Pernah ada kejadian itu anak yang kemudian dia edik sama game. Emang anaknya berprestasi. Betul. Dia edik sama game, tapi kemudian sampai dia bolos sekolah dan dia mampir ke warnet. Pernah ada. Karena dibatasin mungkin ya sama orang tua kalau di rumah. Ya, karena dia ke warnet kan nyari ke tempat ya, lain. makanya itu memang mungkin bagian dari mungkin kesulitan kali ya menghentikan. Jadi kesulitan menghentikan gimana nih anak saya? Ya mungkin sama kasusnya sama Bu Rahma tadi. Gimana nih anak saya nih nggak bisa berhenti nih Ustadz main HP-nya. HP-nya disimpan sama saya, laptopnya disimpan sama ya larinya ke warnet. Mungkin ada bentuk-bentuk komunikasi yang belum tersalurkan, belum tersampaikan ke anak. Sehingga kita benar ini sampai kita samperin ke warnet. Ada. Itu pernah kejadian tuh di angkatan berapa gitu. Saya ingat banget tuh. Di angkatan berapa samperin sama waktu itu siswaan Parama samperin. Bener ada di warnet. Kamu di sini, kamu nggak di rumah. HP saya disimpan Pak. Ini saya disimpan. Padahal kesukaannya memang game. Anak cowok biasa ya, sukanya game segala macam. Setelah dikomunikasikan, kemudian dikasih arahan, dikasih motivasi, kamu boleh main game, tapi tetap ada kekhawatiran orang tua kamu tuh terlalu berlebihan main game sehingga matanya sakit segala macam. Kan ada game yang pakai uang, Brody. Tahu nggak Brody? Ada game yang pakai uang, yang dia beli senjata ini, beli senjata Diamond tuh namanya. Brody tahu. Tahu dong, kita kan bergaul sama anak-anak. Jadi memang ada, iya. Jadi game-game anak-anak itu bahkan sekarang tuh ya. Bu Haja ya, anak-anak itu beli akun. Betul. Akun beli itu ada harganya ya Pak Novel ya? Iya, aku baru tahu loh Brody. Ya, baru tahu ya. Mobile Legend kan ya akunnya. Banyak. Dijual. Mobile Legend bisa, Free Fire juga ada, kemudian PUBG juga ada. Itu kalau misalnya akun kita udah high ininya levelnya, itu bisa dijual Bu Haja. Bisa dijual dan itu ada hasilnya. Nah. Dan mungkin ada anak-anak yang kemudian menganggap ada hasilnya loh Pak. Bisa jadi dia ngomong ke orang tuanya. Iya. Ini ada hasilnya, Bun. Bahaya kalau orang tua mensupport dong. Kalau menurut aku. Ya, itu persepsi masing-masing lah ya. Ada orang tua yang mungkin menganggap ya udah yang penting memang ini jadi hiburan aja. Makanya tadi saya bilang, hiburan itu tidak diberikan di awal. Ketika dia belum melakukan aktivitas yang baik seharian misalnya. Kayak kita lah misalnya, kita juga kan seharian kerja pasti butuh lah sekali-kali buka YouTube.
kita nggak seharian nge-YouTube kan? Iya. Itu maksudnya. Dan itu kan belum disadari sama anak-anak. Betul. Kalau kita kan dewasa sudah bisa berpikir. Kalau anak-anak kan mungkin nggak ngapa-ngapain lagi kok saya. Ya udah nge-YouTube dari pagi. Tapi Brody ya, aku sih lebih banyaknya ke pengalaman ya. Kadang orang tua kan, aku tuh kan tipe ke orang yang senang menggali sesuatu yang emang baru buat aku, gitu. Termasuk kayak pengalaman orang tua yang lebih di atas aku lah umurnya kan, punya anak-anak yang udah kuliah gitu kan. Ternyata emang mereka masalahnya juga, contoh aja Brody, nyuruh sholat juga masih ke anak SMA itu masih ada. Iya. Gitu, ada masih SMA, maksudnya kuliah, yang udah kuliah pun itu ada orang tua teman. Iya. Masih ada ibaratnya yang sholat. Gitu. Iya, ayo sholat. Kamu udah sholat belum? Kan harusnya kalau udah kuliah nggak perlu lagi dong ya Harusnya. digituin ya. Karena tugas orang tua mau sampai, emang betul ya sampai ke liang lahat pun orang tua kan tetap. Nah, terus ada lagi contoh kalau anak kayak misalnya udah usia SMP, sudah mengenal uang, sudah mengenal jual beli, itu dia tidak akan memprioritaskan akademik dia. Dia akan fokus dengan itu. Iya. Betul. Contoh aja ini kan sebenarnya di SMP tuh ada. Di SMP tuh ada anaknya teman tuh udah ke situ. Jadi dia akademik akhirnya bolos. Entah biarpun itu dia HBL ya, PJJ ya, dia bolos gitu kan. Karena apa, dia fokus dengan jualan online. Iya. Dah, terus sudah ada yang bisa menghasilkan, rasanya gitu ya. Akhirnya udah, saya kan udah punya uang ini. Iya. Nah, itu, tapi dia tugas utama dia belajar itu tidak jadi abai ya? Tidak diabaikan, jadi tidak ditertanam gitu di tanggung jawab dia gitu. Benar. Sebagai anak gitu kan, untuk istilahnya orang tua sudah membiayai. Kita emang nggak boleh ya, kita udah dibiayain mahal-mahal, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu kan. Cuman ya itulah, untuk anak-anak yang emang udah tahu tentang uang, tentang jual beli kayak gitu kan, yang kata Brody, apalagi game ya kan. Jangankan anak SMP, anak kuliah, dia tuh kuliah sambil kerja. Akhirnya apa yang dia pilih? Kerja karena udah menghasilkan uang. Bener. Kuliah dia terbengkalai. Orang tua udah nggak bisa Brody. Iya. Udah nggak bisa karena mereka karakternya itu udah merasa mereka ini udah punya uang, udah bisa punya uang sendiri, nggak perlu lah kuliah. Iya. Gitu. Makanya penting banget ya, ibaratnya kita sekali lagi komunikasi ke anak, supaya memang segala aturan yang sudah kita buat di rumah itu bisa berjalan dengan baik. Oke, itu ya. Cukup ya, Bu aja ya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa puas ya. Amin ya Allah. Oke, tadi Koyo nih paling banyak di pertanyaan di episode ini nih. Masya Allah. Karena mungkin yang kita undang selebgram. Bukan selebgram. Apa tuh? Artis. Ibu Gram. Oke. Udah ditutup belum? Belum. Ya. Oke, jadi sebelum di closing nih teman-teman semua yang ada di rumah, biasa kita kasih closing statement. Jadi Bu aja silakan closing statement. Mungkin bisa kasih tips-tips buat ayah bunda di rumah, buat adik-adik semua yang di rumah, meskipun liburan harus semangat. Kemudian di rumah juga harus strong ya, harus fight di rumah, dan pastinya harus tetap belajar meskipun libur. Karena kan perlu diulang-ulang untuk pelajaran. Gitu. Silakan Bu aja kasih closing statement. Terima kasih ya untuk SMP itu ya, Supriya yang udah mengundang di Podcasta. Mudah-mudahan podcastanya makin berkembang. Ya. Ininya juga banyak tamu-tamu yang spesial lagi. Tuh. Ya. Kalau saya kan cuma ibu spesial. Ibu spesial. Tapi nggak pakai telur. Ya, jadi selama liburan ini buat adik-adik, buat ibu-ibu maupun ayah, mudah-mudahan semua diberi kesabaran, kesehatan, kekuatan. Walaupun kita istilahnya cuma staycation di rumah aja, mudah-mudahan itu makin menambah kekuatan imun kita untuk melawan COVID. Jangan sampai semuanya mengalami kesehatan yang terganggu. Kita tetap jaga kondisi kesehatan, walaupun ya mungkin kita mau keluar ya sekitar lingkungan rumah, ataupun yang kira-kira lingkungan rumahnya aman. Tahan dulu deh liburan, jangan liburan ya. Karena emang sekarang aturannya udah ribet banget ya Brody, harus swab antigen, karena itu emang ada pemeriksaannya, bukan abal-abal. Di rest area pun
Ada pemeriksaannya, betul. Kita bersabar, mudah-mudahan ya kita ada vaksin, Brody, mudah-mudahan ya. Amin. Ya, vaksin ini kan gratis ya. Mm-mm. Kalau saya baca itu gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia ya kan. Mudah-mudahan vaksin menambah imun kita, menjauhkan kita dari COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 hilang. Yang penting kita sabar, kita jaga kondisi, tetap sehat, tetap kuat. Kalau perlu yang minum vitamin, olahraga juga ditingkatkan ya, semampu kita. Gitu aja. Oke, terima kasih. Boleh nggak? Pantun lagi? Boleh. Closing pantun silakan. Ini menyangkut tentang, oh iya, selamat hari ibu untuk ibu, ibuku, ibu-ibu semua yang ada di seluruh dunia ya. Tetap semangat ya Bu ya, biarpun COVID, sabar. Ada satu pantun. Iya, saya bagian cakepnya aja ya. Tanam jagung, tanam tebu. Cakep. Ditanam di tengah sawah. Cakep. Apa ya? Apa berarti? Lanjutin. Oh, lanjutin. Tanam jagung, tanam tebu. Tanam jagung, tanam tebu. Ditanam di tengah sawah. Terus apa berarti? Jago juga pantun, ayo. Apa ya? Saya lagi ngeblank pantun. Lagi Kirain nyiapin, mau dilempar ke saya. Tanam jagung, tanam tebu, ditanam di tengah sawah. Terima kasih Ibu. Aduh, Brody blocking juga. Terima kasih Ibu yang mulia dan agung. Terima kasih kasih sayang Ibu. Kasihnya membawa Berkah. berkah. Gak apa-apa lah ya. Oke, sip. Sekali lagi terima kasih Bu Aja sudah mampir di podcast kita. Mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman semua di rumah, buat ayah bunda semua di rumah. Sekali lagi tetap stay at home, jangan kemana-mana karena kondisi kita masih belum stabil. Jadi kita berdoa khususnya buat warga Syukriah, diberikan kesehatan selalu, yang sakit kemudian disembuhkan. Kemudian yang yang mungkin di luar sana ada saudara-saudara kita udah terkena COVID segala macam, bisa segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Sekali lagi buat Bu Hajah, buat kameramen kita yaitu Pak Noval yang selalu stay setia bersama kita semua di sini. Kita pamit undur diri, Bu Hajah ya. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.